maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Fit, ada makanan nggak? Aku lapar nih. Kenapa sih kamu setiap kesini minta makanan terus? Aku dari tadi belum makan, Fit. Kamu pelit banget sih. Bukannya pelit. Emang aku belum masak apa-apa. Saya mencintai dia, Ma. Aduh, kamu jangan main-main. Saya serius, Ma. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini sekarang. Tunggu waktu yang tepat. Tapi karena Kayla yang udah kesini, ya saya jujur aja sama Mama. Aduh, kepala mama makin pusing. Kamu diusir ya? Kita makan aja yuk oleh-olehnya. Tapi kamu ceritain dulu dong ke aku. Tadi tuh kejadiannya gimana? Semua sih pada seneng, Fit. Aku datang. Cuma papi aja yang masih marah sama aku. Ada apa, Om? Musa, kamu tahu soal proyek dengan PT Indomitra? Setahu saya yang ngurus proyek itu Farel, Om. Ya, itu dia. Sekarang proyeknya sedang tersendat progresnya. Dan yang tahu cuma Farel. Gimana ya? Om, kenapa nggak Om telepon Farel aja terus nanya langsung sama dia? Jadi saya harus gimana? Soalnya saya benar-benar nggak tahu proyek itu, Om. Ya sudah, nanti biar Om cari solusinya. Tapi yang pasti, Om tidak akan menghubungi Farel. Permisi, Om. Ya. Halo. Mai, tolong ya Mai. Kamu jangan kanak-kanakan lagi kayak tadi pagi. Nggak sopan, Mai. Bagaimanapun juga, dia tuh mami kamu sendiri. Iya mas, aku cuman kesel aja. Tapi coba kamu ingat-ingat lagi deh. Dulu, waktu papi kamu masih marah sama kita. Mami kamu kan yang bujuk-bujukin papi. Sampai akhirnya dia mau menerima kita. Iya mas, aku ngerti. Mungkin mami memang lagi stres aja tadi, ya. Makanya kamu minta maaf sama mami. Ya. Dan aku nggak mau tahu. Kalau aku pulang nanti, kamu sudah nggak marahan lagi sama mami. Ya? Iya. Ya udah ya. Iya, dadah. Mai, kamu serius mau ngambil rumah? Maafin Maya ya, Mia. Maya nggak bermaksud nyakitin hati Mami. Maya cuman kesel aja kalau Mami selalu nyalain Maya. Maafin Mami juga ya, kalau Mami udah kasar sama kamu. Tapi belakangan ini, Mami seperti orang gila. Ngadepin masalah Farel sama gadis kampung itu, Mai.
Ya Maya ngerti kok. Mami serba salah, Mai. Berdiri di pihak papi, salah. Ngebelain Farel juga salah. Mami harus gimana lagi, Mai? Ya belajar dari pengalaman aja, Mam. Papi itu kan orangnya selalu seperti itu. Kalau sudah kepentok, baru dia mau maafin orang. Ya kayak waktu Maya sama Mas Bram dulu aja kan. Sudah bertahun-tahun kita berusaha untuk minta maaf, papinya nggak mau. Baru setelah Maya kerampokan aja kan, baru mau nerima Maya lagi. Masa nunggu Farel celaka dulu, papi baru sadar? Enggak, Mami nggak rela dong. Kasihan Farel kan, Mai. Ini semua gara-gara Fitri tuh, gadis kampung itu, Mai. Kepala Mami tuh langsung migrain kalau ingat anak itu. Mami tuh nggak habis pikir, Mai. Jahat banget ya tuh anak. Fitri tuh nggak sejahat itu, Mami. Dia tuh orangnya baik. Loh, kamu kok belain dia? Emang kamu kenal? Kamu tuh jangan sok tahu dong. Tuh kan, disalahin lagi. Kenapa sih di rumah ini aku nggak boleh punya pendapat? Mentang-mentang numpang, Mami nggak menghargai aku banget. Iya, Fit. Gimana? Kamu keterima? Kamu tenang aja, Fit. Kali ini aku pasti berhasil. Kamu siapin aja makan malam yang istimewa untuk merayakan keberhasilan aku. Iya deh. Selamat ya, Rel. Pak Farel, ditunggu Pak Wijanarko di ruangan beliau. Oke. Gimana, Pak? Begini ya Pak Farel. Sebenarnya saya sangat ingin Anda bisa bergabung di perusahaan kami. Tapi ayah Anda barusan telepon dan meminta saya untuk tidak menerima Anda bekerja di sini. Astaga. Papi melakukannya lagi. Fitri? Mbak Tuti? Fit, ke car wash yang depan tahu nggak? Karwas. Itu loh tempat cuci mobil. Oh. Tahu Mbak emang kenapa? Kamu masih perlu kerjaan nggak? Ada lowongan di sana. Nyuci mobil. Mau nggak? Mau Mbak. Emang sekarang saya sebenarnya lagi cari pekerjaan. Soalnya kalau ngandelin uang dari pekerjaan nganter-nganterin susu kayaknya nggak cukup Mbak. Ikut aku ya sekarang. Aku kenal kok sama supervisornya. Kamu bisa kan cuci mobil? Ya gampang lah Mbak. Nanti kan di sana bisa diajarin. Ambil tas dulu ya Mbak. Ini loh Mas, temen aku yang mau kerja, namanya Fitri. Oh, ya, Budi. Kamu udah pernah kerja di tempat cuci mobil sebelumnya? Belum sih Pak. Tapi saya mohon terima ya, saya kerja di sini. Saya butuh banget pekerjaan ini. Kalau masalah itu kan nanti bisa diajarin. Gampang kok kerjanya. Nanti saya ajarin ya. Yaudah aku pulang dulu ya Fit ya. Makasih Pak. Ya. Yuk, kita ke sini. Fit. Fitri. Fitri. Kok nggak dikunci? Fit. Bule, maafin aku ya. Bulan ini aku cuma bisa kirim 100.000 aja. Soalnya aku belum juga dapat kerjaan yang bagus. Tapi aku janji, aku akan cari kerja tambahan. Kerja tambahan?
Ya ampun, Fit. Sehari-hari aja udah capek kamu. Al, jadi sore ini kita nggak jadi nonton. Aduh, Kayla, aku kan udah bilang sama kamu, aku pengen jenguk temen aku di rumah sakit. Besok aja ya. Jangan ngambek dong, Kayla. Aku janji, besok kita nonton film 2 kali, ya. 3 kali? 2 kali aja. 4 kali? Ya udah, terserah kamu. Aku pulang dulu ya. Al, Apalagi? Apaan sih kamu? Pak Farel nyari Fitri ya? Iya. Fitrinya lagi kerja di car wash, Pak. Tuh, di sana. Apa? Soalnya dia minta kerjaan. Terus mumpung ada lowongan, aku suruh aja dia kerja di sana. Dianya mau. Masih ya? Kenapa kamu lakukan ini? Fitri, kamu tuh tiap pagi udah nganterin susu. Sekarang kerja lagi. Gila ya kamu. Kamu tuh butuh istirahat, Fit. Kok marah-marah sih? Tapi itu ada... Tapi apa, Fit? Sekarang kamu ikut aku pulang. Assalamualaikum. Salam. Kayla. Loh, Aldonya mana? Kok sendirian? Aldo lagi njenguk temennya di rumah sakit. Bagus dong. Jadinya aku kesini deh. Boleh kan main-main? Oh, boleh. Tenang aja. Kalau mau ngobrol sama aku juga boleh. Mumpung sepi. Tantenya ada? Ada tuh, lagi masak di dapur. Udah nyantai aja lagi. Mama juga nggak tahu kalau kamu kemari. Aku ke dapur aja ya. Mau bantuin tante masak. Kok masak? Sini aja, ya. Enggak ah. Gimana sih tuh anak? Sore tante. Ngapain kamu kesini? Mau bantuin tante masak. Boleh kan? Hah? Gak usah. Terima kasih. Lebih baik kamu pulang. Nanti mama kamu nyariin. Enggak kok tante. Saya bisa bantu apa? Memangnya kamu bisa masak? Enggak sih. Maka dari itu saya mau belajar sama tante. Sekalian bantu-bantu. Terima kasih. Tante nggak perlu bantuan. Ya? Ada telepon dari Bu Lili. Halo? Bu Lili, itu sih gampang. Tinggal kasih kecap. Terus tambahin lada. Iya. Sama-sama, ya. Hah? Kok sayur bayamnya jadi gelap begini? Loh, tadi kan tante yang nyuruh kasih kecap. Siapa yang suruh? Lada juga. Ya ampun, Kayla. Ya ampun. Sayur bayamnya jadi kacau begini deh. Siapa yang nyuruh? Tadi kan tante yang... Oh, tadi itu tante ngasih tahu sama Bu Lili. Dia lagi masak stik daging. Makanya tante suruh tambah kecap sama lada. Ya ampun, Kayla. Kenapa jadi kacau begini sih kamu? Ya ampun, maaf ya tante, maaf banget. Kenapa sih, Ma? Kompornya meleduk. Kenapa? Lihat nih, sayur bayam mama jadi kacau. Hitam begini, coba lihat. Aduh, Ma. Udah, mungkin sayurnya masih enak. Sini, Norman cicipin. Hah? Bener, Mas?
marah-marah terus sama aku. Aku kesel sama kamu, Fit. Kamu kenapa sih masih nganggap aku seperti orang lain aja? Waktu keluar dari retro, kamu gak bilang. Jadi pengantar susu juga kamu gak bilang. Sekarang, kerja di car wash juga kamu gak bilang. Emangnya kenapa aku harus bilang sama kamu? Karena aku peduli sama kamu, Fitri. Aku gak tega ngeliat kamu kerja sekeras itu. Tapi kamu juga masih tahu kenapa aku gak jujur sama kamu. Kenapa? Karena aku gak mau nambah beban pikiran kamu. Aku juga gak mau kamu tahu jenis pekerjaanku apa. Makanya mendingan aku diem aja. Maafin aku, Fit. Tadi aku udah kasar sama kamu ya. Mungkin memang tipe aku seperti ini, Fit. Aku kasar, dingin. Dan ya beginilah, Fit. Makanya aku mengekspresikan sesuatu tuh nggak bisa dengan lembut, Fitri. Aku tahu kok. Dulu aja kamu lagi nguatirin aku, tapi kamu nunjukinnya sambil marah-marah. Makasih ya, Fit. Cuman kamu yang bisa ngertiin aku. Terus gimana? Kamu diterima di pekerjaan baru kamu? Enggak, Fit. Tapi kamu tenang aja ya. Suatu saat aku pasti berhasil. Ya. Aku gak enak banget nih, Al. Sama kamu. Untung kamu datang cepat. Makanya aku bilang juga apa, kamu jangan nekat datang ke sini kalau aku nggak ngizinin. Apalagi akunya nggak ada, kan jadi kacau begini, Kai. Tadinya aku cuma mau ngambil hati mama kamu. Nggak segampang itu, kamu harus sabar ya. Apalagi mama aku tipe orang yang nggak gampang nerima orang lain. Siapa? Kok nggak diangkat? Mami aku. Udah miss call 10 kali. Wah, mama kamu udah khawatir sama kamu ya? Kita pulang yuk. Apaan? Masa nggak ngerti sih? Kayla, ayo. Ih, rese banget. Ya apa? Sayurnya nggak ada deh. Gak apa-apa. Ini juga udah cukup kok. Pak, Aldo tuh gimana sih? Masa cari istri kayak gitu? Perempuan kayak gitu dimauin. Gak bisa masak lagi. Nanti kalau mereka kawin, Aldo dikasih makan apa, Pak? Ya ampun, Mama. Mikirnya jauh amat sih. Tapi Mang, kalau menurut aku sih, Kayla itu anaknya asik kok. Spontan dan agresif, cocok tuh sama Aldo yang pendiam. Kalau mereka jadi kawin, pasti seru. Hei Norman, perempuan itu cocoknya buat kamu, bukan buat Aldo. Aduh, sorry Mah. Aku sih mikir-mikir dulu. Tapi kalau dia ngebet, ya apa boleh buat. Aku juga mau. Tapi kan permasalahannya dia sukanya sama Aldo. Man, kamu tuh ya, pikirin dulu tuh kerjaan. Gak punya kerjaan aja, mikirin perempuan. Aman. Dari mana aja kamu? Pulang kerja malah keluyuran. Nggak kemana-mana, Mi. Kamu habis pergi sama Aldo ya? Enggak. Ada apa lagi sih, Mi? Enggak kok, Pi. Nggak ada apa-apa. Kamu dari mana, Ki? Ayo jujur. Dari rumahnya Aldo, Pi. Apa? Kamu
Pi, tenang ya, Pi. Jangan marah-marah, Pi. Kamu ada hubungan istimewa sama Aldo ya? Jadi sampai sekarang lu belum dapat kerjaan, Del? Belum, Al. Udah banyak lamaran yang gue kirim lewat internet. Tapi belum satu pun yang berhasil, Al. Ini gara-gara papi. Terus, lu sama Fitri gimana? Baik-baik aja kan? Fitri itu anaknya sangat tertutup, Al, kalau soal hubungan perasaan. Padahal gue udah yakinkan dia kalau gue serius sama dia, Al. Gue udah bilang gue sayang sama dia. Tapi sampai sekarang dia belum bisa kasih jawabannya, Al. Kenapa dia ragu sama lu ya, Rel? Apa dia masih kepikiran sama Mas Firman? Gak tahu deh, Al. Waktu gue tanya dan gue pancing-pancing soal hubungan gue sama dia selalu menghindar, Al. Gue pasti akan bantu lu, Rel. Tapi lu harus pertahanin dia ya. Thanks ya, Al. Iya, Pak. Bapak mau ketemu. Boleh, Pak. Di mana, Pak? Di kedai yang kemarin aja ya. Iya, Pak. Tapi saya kerja dulu ya, Pak. Nanti pulang kerja saya langsung ke sana. Jam 11 saya langsung ke sana ya. Bapak sudah dengar dari Aldo semalam soal hubunganmu dengan Farel. Katanya kamu belum mau terbuka soal perasaanmu ke Farel. Iya. Kok Aldo tahu? Karena Farel cerita sama Aldo. Farel sudah putus asa menunggu jawaban cintamu, Fitri. Apa yang kamu pikirkan? Apa karena kamu terus memikirkan Firman? Kamu harus berusaha melupakan Firman. Lupakan kesedihan kamu. Kamu berhak bahagia, nak. Makasih ya, Pak. Bapak sangat perhatian sama saya. Jadi, saya seperti mendapatkan sosok Bapak kembali. Fitri. Gimana ya dia? Di car wash juga nggak ada. Handphone dimatiin. Fit? Farel. Kamu dari mana, Fit? Kok mata kamu sembab? Kamu habis nangis? Aku nggak apa-apa, Korel. Fit, sebenarnya gimana sih perasaan kamu sama aku? Aku udah sabar, Fit, lama nungguin kamu. Tapi kamu belum ada kepastian buat aku, Fit. Entahlah, Rel. Aku juga bingung. Farel, kamu ngapain? Fit, aku udah keluar dari rumah. Aku udah dibuang dari keluarga aku. Aku udah gak punya pekerjaan. Aku udah gak punya apa-apa lagi, Fitri. Itu semua aku lakukan demi kamu, Fit. Apa kamu belum percaya dengan ketulusan cinta aku, Fitri?
akan pernah bisa dapetin Farel. Farel itu jodoh aku. Farel jodoh aku sampai maut memisahkan kita. Farel. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Kenapa kamu gak pernah bisa suka sama aku? Rel, sekarang kita jalanin dulu ya padanya. Kamu sendiri juga bisa ngeliat kan sikap aku ke kamu tuh kayak apa. Fit, kata orang, hidup tanpa orang tua itu bagaikan rumah tanpa atap. Aku pengen banget, Fit, jadi atap buat kamu. Ngelindungi kamu, jagain kamu. Tapi kenapa ya kadang-kadang kamu masih aja tetap sedih, kesepian. Andaikan kamu gak bahagia, Fit, aku merasa menjadi orang yang paling gak berguna di dunia ini. Saya ngerasain hidup di Jakarta ini emang berat banget. Tapi karena kamu, hidup aku di sini jadi ringan. Kamu kenapa? Boleh cium gak? Kamu kenapa, Fit? Panas. Jakarta sekarang panas. Mau turun hujan ya? Kamu lucu banget ya kalau lagi kayak gitu. Jangan jauh-jauh dong sini. Kayak musuhan aja. Gak mau. Iya deh, maaf ya. Fit, apapun yang terjadi, kita jangan pernah berpisah ya. Dan satu hal lagi, mulai sekarang nggak ada yang boleh merahasiakan sesuatu hal. Kalau kamu kekurangan uang, bilang sama aku, oke? Minggu ini aku gajian kok dari car wash. Sebenarnya aku nggak tega, Fit, ngeliat kamu kerja di situ. Gue gak boleh nyerah. Gue harus bisa rebut Farel dari Fitri. Ya, Mas. Malam, Om. Om, sebenarnya Farel sekarang kerja di mana sih? Loh, kok kamu tanya sama Om? Memangnya selama ini kamu nggak ada komunikasi sama sekali? Udah lama keputus, Om. Tiap kali aku nelfon dia nggak pernah mau ngangkat telepon dari aku. Om yakin sampai sekarang Farel pasti belum bekerja. Karena Om sudah tutup semua akses. Om sudah telepon semua teman Om supaya tidak menerima dia bekerja di perusahaannya. Sampai segitunya, Om? Iya, itu adalah hadiah yang pantas untuk pembangkangannya.
Tidur sini lagi. Ini kan kamar Mami juga. Kalau Papi nggak suka, sana tidur di luar. Kamar Farel kosong tuh. Jangan patah semangat ya, Rel. Hidup itu nggak akan menghadirkan apa-apa kalau kita nggak mau kerja keras. Fitri. Udah ada fasilitas SMS, masih aja surat-suratan. Hai Al. Kamu kenapa, Kai? Kok lemes gitu? Mereka udah tahu hubungan kita, Al. Maksudnya papi mami kamu? Terus mereka marah? Enggak kok, biasa aja. Serius kamu? Ngapain juga aku bohong. Nyantai aja kali. Iya, Fit. Apa? Fit, tahan ya, Fit ya. Sakit. Tahan ya. Ini lukanya kena pecahan kaca. Jadi mesti dicabut ya. Tahan. Dok, seperti nggak tanda darah, Dok. Aduh, sakit. Maaf ya, Rel. Aduh, darah Fitri banyak banget. Aduh, pusing gue. Seperti nggak tanda darah, Dok. Saya mau pingsan, Dok. Suster. Tolong bantu, ada yang mau pingsan nih, Sus. Terus tarik, ya coba pelan-pelan tarik terus. Sus, yang pingsan itu dia, bukan dia. Maaf dok. Pak, ayo Pak bangun Pak, tarik nafas Pak, ya terus. Farel. Aduh, Farel. Waduh, Farel kok pingsan lagi. Farel. Jadi kamu cuti? Iya, Om. Saya mau menenangkan pikiran sebentar. Tapi kamu benar nggak ada apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Om. Saya juga heran. Kenapa dia lebih milih gadis kampung itu ketimbang kamu? Selamat libur ya. Makasih, Om. Permisi. Papi manggil aku ya, Pi. Ada apa? Oke. Sudah berapa lama kamu menjalin hubungan sama Aldo? Nih, kok nggak dijawab? Tapi Papi jangan marah sama aku ya. Jangan usir aku kayak Kak Farel, Pi. Kamu ngomongnya aneh gitu. Kenapa? Aku takut Papi nggak setuju. Tapi Papi jangan marahin Aldo ya. Aldo tuh nggak salah, Pi. Aku yang salah. Kamu kenapa ngomongnya gitu? Emangnya kamu yang ngejar duluan ya? Enggak. Maksud aku... Suruh dia ke rumah nanti malam. Hah? Aldo mau diapain, Pi? Lihat aja nanti.
muka kamu kayak gitu sih? Aku kan pacar kamu, boleh dong aku panggil sayang. Apaan sih? Jangan gede-gedean ngomongnya. Gak enak kalau kedengeran orang lain. Kamu kenapa ketawa, Fitri? Ya lucu aja kalau nginget kamu waktu di klinik tadi. Aku yang dijahit malah kamu yang pingsan. Soalnya aku paling gak tahan. Orang yang paling aku sayangi itu kesakitan, Fit. Nah, tapi emang dari kecil sih aku paling gak tahan lihat darah. Berarti kamu sebenarnya orangnya baik ya? Walaupun di luarnya kamu tuh angkuh, kasar, tapi sebenarnya kamu hatinya baik. Buktinya aja kamu gak tegaan sama orang. Cuma kamu yang menilai aku seperti itu, Fitri. Makanya aku suka kamu. Oh ya, bentar lagi aku pergi ya. Ada urusan. Rel, aku bantuin beresin kosan kamu ya. Ngapain, Fitri? Kamu kan lagi sakit. Jangan ya, kamu istirahat aja. Gak apa-apa kok, Rel. Kaki aku udah gak sakit. Lagi beres-beres rumah kamu kan gak berat. Kamu kok ngotot gitu sih? Ya habisnya aku seneng aja. Ngeliat kamu tuh semangatnya tinggi buat nyari usaha sendiri. Masa bantuin kayak gitu aja aku gak boleh? Ya udah, boleh. Tapi kalau udah capek, langsung pulang ya, istirahat. Oke, Bos. Kayla, kamu kenapa sih kok jadi pendiam gini? Tadi aku dipanggil Papi Al ke ruangannya. Terus Papa ngomong apa aja? Dia minta kamu datang ke rumah nanti malam. Wah, boleh nggak masalah. Kok kamu tenang kayak gitu sih, Al? Loh, aku mesti gimana? Tapi aku khawatir banget, Al, sama kamu. Aku takut kamu kena marah sama Mami dan Papi. Aku tahu Pak Utama itu orang yang bijak, Kayla. Selama ini dia baik sama aku. Tapi itu karena hubungannya cuma sebatas bos dan anak buahnya. Coba kalau dia tahu kalau putrinya dipacarin sama kamu. Apa dia masih bisa baik? Kamu salah. Bukan aku yang macarin putrinya, tapi putrinya yang macarin aku. Kan kamu yang ngejar aku duluan. Hi, kok kamu malah bercanda sih? Aku tuh serius tahu. Iya. Maaf. Gini deh, kenapa sih kamu nggak bisa santai aja? Papi sama mami kamu nggak pernah punya alasan buat marah sama aku. Aku nggak ada niat jahat sama kamu, nggak ada niat mempermainkan kamu kan? Iya. Tapi kamu tahu kan gimana orang tua aku? Mereka selalu punya jodohnya masing-masing buat anak-anaknya. Baru kali ini aku ngeliat kamu pesimis gini. Dulu waktu aku nolak kamu nggak pernah nyerah. Ayo dong Kayla, kalau kamu serius sama hubungan kita, kamu harus optimis, ya? Ngapain kamu kesini? Saya... Mana Farel? Farelnya lagi keluar, Bu. Kamu tuh nggak ada kapok-kapoknya ya deketin Farel ya? Heh, denger baik-baik ya. Daripada kamu tuh deketin Farel dan mengharapkan kekayaan dia, mendingan kamu jual diri itu di situ. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kaget? Kamu kan butuh uang. Itu cara yang gampang cari duit. Kamu kan cantik, pintar ngerayu lagi. Buktinya anak saya tergoda kan sama kamu. Dia jadi suka kan sama kamu. Bu, Ibu keterlaluan. Ibu udah benar-benar nginjek-injek harga diri saya. Alah, tahu apa sih kamu soal harga diri? Heh, kamu tuh udah dihina-hina aja, masih aja deketin Farel. Kalau kamu punya harga diri, harusnya kamu pergi dari dulu.